Halo, kembali lagi bersama saya di kelas 12. Kali ini saya akan menjadi pengajar dalam satu semester di mata pelajaran Desain Multimedia Interaktif. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan memahami konsep multimedia interaktif. Apa sih multimedia itu? Kalian pasti sudah sering ya karena berkecimpung di bidang multimedia. Tapi saya ulangi lagi, jadi multimedia itu terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang mempunyai arti banyak dan media yang berarti perantara. Multimedia dapat diterjemahkan ke dalam penggunaan media yang berbeda-beda dalam menyampaikan informasi ke dalam bentuk grafik, animasi, audio, video maupun teks. Dan multimedia diklasifikasikan atau dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama dari jenisnya, yang kedua dari prosesnya, yang ketiga dari jaringan yang digunakan. Nah, contohnya jenis multimedia ini yaitu ada multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu hierarki dan non-linear. Istilahnya agak sulit dimengerti ya, tapi tetap kita lanjut aja materinya. Proses multimedia yaitu ada dua, yaitu multimedia communication dan multimedia content production. Untuk multimedia communication digunakan pada media cetak, hiburan, game, film, dan lain sebagainya, karena informasinya satu arah saja. Sementara multimedia content production digunakan dalam bentuk video, grafis atau gambar, suara, animasi, teks, dan lain sebagainya. Jaringan yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu multimedia online dan multimedia offline. Nah, sampai sini sudah lumayan banyak ya yang bisa disimak. Sementara penyampaian multimedia online dapat digunakan seperti saat ini, yaitu melalui jaringan internet. Artinya kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun tanpa batas, kecuali kuotanya habis ya, maaf ya. Semangat. Sedangkan untuk multimedia offline, penyampaiannya sangat terbatas. Bentuk multimedia offline seperti tadi disebut, yaitu multimedia cetak salah satunya, atau penggunaan CD interaktif yang mempunyai isi materi pembelajaran maupun lainnya. Dan untuk saat ini, media pembelajaran seperti CD interaktif sudah mulai ditinggalkan karena kalah dengan internet. Ya, lanjut, pemanfaatan multimedia interaktif. Jadi, multimedia bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk bidang usaha, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, perumahan, maupun umum. Contohnya bidang usaha. Perusahaan dapat menggunakan multimedia untuk mempromosikan sebuah produk hasil usahanya. Yang kita tahu sekarang model promosi itu sudah sangat banyak macam-macamnya. Kemudian di bidang pendidikan, biasanya multimedia interaktif digunakan untuk pembelajaran secara online seperti ini maupun offline. Bidang pemerintahan biasanya multimedia digunakan untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contohnya kebutuhan mengenai informasi kesehatan, supaya juga masyarakat terhindar dari hoax. Dan juga hal-hal ataupun bidang-bidang lainnya. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan silakan bisa memberikan komentar di Google Classroom maupun di YouTube channel video ini. Kita lanjutkan penggunaan tools pada perangkat. Nah, untuk perangkat keras, multimedia menggunakan USB, bisa. Terus ada IDE atau Integrated Drive Electronic, ini sangat jarang digunakan dan sangat jarang diketahui ya. Wow. Dan yang terakhir adalah HDMI atau semacam VGA. Ini adalah perangkat atau tools media koneksi yang menghubungkan laptop ataupun komputer ke perangkat monitor. Pasti kalian semua sudah paham. Selanjutnya ada media input dan perangkat output. Media input contohnya seperti keyboard, mouse, touchpad, mikrofon, kamera, dan lain sebagainya. Sedangkan media output adalah proyektor, printer, speaker, monitor atau layar LCD, dan lain sebagainya.
Oke. Kali ini perangkat lunak yang digunakan untuk multimedia. Ya, seperti yang kita tahu semuanya, setiap laptop itu punya Windows. MacBook punya macOS, Macintosh itu. Kemudian ada software seperti Adobe Flash. Terus ada Macromedia atau Adobe Dreamweaver. Ada juga Microsoft Frontpage, PowerPoint, dan lain sebagainya. Dan juga ada animasi modeling grafis 3D seperti Blender. Bukan yang digunakan untuk membuat jus, itu bukan, tapi Blender ini nama sebuah software. Ada AutoCAD, ada Maya, dan lain-lain. Itu tadi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk multimedia. Dan yang terakhir, alat penyusun multimedia mengacu pada konsep multimedia sebagai gabungan dari grafik, animasi, audio, video, maupun teks yang akan ditunjukkan pada pengguna akhir atau user. Ada Macromedia, sekarang sudah diambil alih oleh Adobe. Kemudian ada Microsoft PowerPoint, digunakan untuk presentasi. Flash, yang sekarang sudah ditinggalkan dan beralih ke yang lainnya. Dan sebelum menggunakan aplikasi seperti itu tadi, kita semua sebaiknya tahu sedikit mengenai coding. Jadi jangan takut ya, jangan takut, wah pusing nanti ketemu coding. Enggak, coding yang didapat di desain media interaktif ini jauh lebih mudah daripada materi dari rekayasa perangkat lunak. Dan format yang disajikan untuk media interaktif dalam kehidupan sehari-hari ini ada beberapa hal ya, ada beberapa macam. Contohnya satu tutorial, yang kedua adalah latihan dan praktek, selanjutnya ada simulasi, ada eksperimen, dan yang terakhir adalah games. Nah itu tadi penjelasan dari saya tentang pengertian desain ataupun desain multimedia interaktif. Lebih ke multimedia interaktifnya sih kali ini. Sekarang tugasnya silakan memberikan 5 contoh multimedia interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.